Kenapa sih kamu tidak bisa seperti temanmu yang anak A misalkan, atau tidak sepintar anak B, atau mungkin kenapa sih kamu tidak secepat anak C dalam menjawab pertanyaan? Halo, kembali lagi bersama Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kembali lagi nih sama saya, Miss Ica. Hari ini kita mau bahas tentang kesalahan orang tua dalam menghambat perkembangan psikologis anak. Nah, apa sih itu kira-kira? Oke, kita bahas yuk. Jadi, perkembangan psikologis anak ini merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan tumbuh kembangnya anak. Namun kadang tanpa disadari, tindakan dari orang tua itu ada beberapa yang akhirnya dapat menghambat perkembangan anak baik secara emosional maupun secara mental. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya itu bisa dalam dampak jangka panjang pada emosi dan perilaku serta dapat mempengaruhi tingkat percaya diri pada anak loh. Nah, apa aja ya kira-kira kesalahan-kesalahan orang tua yang kadang tanpa kita sadari itu dapat menghambat perkembangan psikologis anak? Misalnya nih, yang pertama, hal ini tuh udah sering banget kayak kadang tuh Miss Ica dengar gitu, atau kalau nggak gitu Miss Ica lihat sendiri. Kadang juga mungkin para orang tua, para viewers YouTube Aurika juga pasti pernah mendengar atau bahkan pernah melihat tentang bagaimana orang tua itu terkadang membandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain gitu. Nah, apa sih dampaknya dan gimana sih gitu? Jadi dampak dari orang tua yang membandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain itu bisa jadi membuat sang anak itu merasa tidak cukup baik, atau mungkin bisa jadi juga merasa rendah diri, semakin menurunkan rasa percaya diri anak, terus dia juga akhirnya lebih ke pesimis dan akhirnya kadang tuh bisa jadi timbul rasa iri loh. Nah, contohnya nih misalkan, ada nggak sih pernah dengar kalian orang tua itu yang bilang, kenapa sih kamu tidak bisa seperti temanmu yang anak A misalkan, atau tidak sepintar anak B, atau mungkin kenapa sih kamu tidak secepat anak C dalam menjawab pertanyaan gitu. Nah, itu dampaknya besar banget loh. Nah, apa sih solusinya? Kalau misalkan kita untuk menghindari hal-hal seperti itu, bisa dengan cara orang tua, kita sebagai orang tua itu fokus pada pencapaian anak. Jadi bukan fokus kepada hal yang anak itu tidak bisa gitu. Jadi kita fokus anak kita bisanya apa, ya itu yang kita fokuskan, yang itu yang kita kembangkan gitu. Jadi anak itu jadinya juga tidak hanya merasa kenapa aku tidak bisa apa-apa, tapi dia juga bisa merasa aku punya bakat ini loh, aku tuh punya keistimewaan ini gitu, keunikan ini yang akhirnya orang tua itu juga harus mendukung gitu. Nah, yang kedua, hal yang dapat menghambat perkembangan psikologis anak yang dari orang tua itu bisa jadi karena overprotective atau terlalu protektif. Nah, dampaknya apa ya pada anak? Itu bisa jadi sang anak itu terlalu bergantung, jadi terus habis itu kurang mandiri, terus bisa jadi sulit beradaptasi, atau bahkan bisa juga sang anak ini jadi takut untuk mengambil keputusan atau resiko meskipun itu tuh bukan suatu keputusan yang besar gitu. Nah, contohnya nih, mungkin ada kan para orang tua kita tahu kadang ketika kita sayang sama anak, kita juga ingin memberikan yang terbaik dan tidak ingin anak kita itu jadi yang seperti apa gitu misalkan. Cuman kadang kita jatuhnya terlalu protektif. Jadi ketika sang anak ingin mencoba hal baru, kita kayak, ih jangan nanti kotor, jangan nanti kamu jatuh, jangan nanti kamu tidak bisa atau seperti apa. Nah, itu tuh bisa membuat sang anak itu jadi terlalu bergantung sama kita loh sebagai orang tua. Nah, sang anak itu nanti juga akhirnya kayak kurang mandiri juga, terus sulit adaptasi juga ketika dia mungkin misalkan mau masuk sekolah baru atau masuk ke lingkungan baru gitu. Nah, cara solusinya seperti apa sih? Kita bisa memberikan kesempatan sang anak untuk mencoba hal baru gitu. Misalkan sang anak ini belum pernah nyoba untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti bermain musik gitu. Kita jangan langsung melarang kayak kamu tidak akan bisa gitu, tapi kita harus memberikan sang anak itu kesempatan gitu. Oke, nggak apa-apa, coba aja dulu. Nah, selain kita memberikan kesempatan, kita juga harus mendukungnya. Jadi bukan hanya kita beri kesempatan terus ya udah silahkan bye bye gitu, enggak dong. Jadi kita juga harus mendukungnya juga. Misalkan, oh adik suka buat ini ya, buat gambar misalkan, atau adik suka main musik ya. Oke, terus mama bantu ya, kayak mama bantu nih ada nih aplikasi atau
benda apa gitu. Jadi kita juga tetap mendukung apa yang kita coba hal barukan itu ke anak gitu. Nah, yang ketiga, kesalahan yang terkadang orang tua lakukan itu menetapkan ekspektasi yang kurang realistis atau tidak realistis terhadap anak gitu. Nah, contohnya nih misal sang anak ini pintarnya dalam hal seni, menggambar atau mewarnai gitu. Nah, tapi orang tua ini pengennya kayak kamu tuh harus bisa bermain bola di luar sana misalkan. Nah, sedangkan sang anak ini lebih sukanya di seni atau bakatnya di seni gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu tidak boleh terlalu memaksa anak juga gitu, karena hal itu bisa berdampak kepada tekanan yang berlebihan. Jadi sang anak itu juga merasa selalu tertekan, merasa tidak nyaman, atau bahkan dia juga sering merasa kayak, aduh ini bagaimana, merasa takut gitu. Nah, solusinya gimana sih? Jadi ya solusinya ya kita harus realistis gitu. Maksudnya anak kita misalnya dia dalam hal seni, ya itu yang kita dukung gitu. Ya itu yang kita fasilitasi gitu. Seperti itu. Atau mungkin misalkan dia pintarnya di seni, tapi di hitung-hitungan memang kurang gitu kan. Nah, kita coba beri pengertian kepada anak, tidak apa-apa kamu suka seni, tapi yang penting setidaknya nilai matematikamu bisa sampai nilai KKM biar kamu tetap bisa naik kelas, misalkan untuk anak sekolah dasar atau sekolah SMP gitu. Namun kita juga harus bantu, bukannya malah untuk terlalu menekan sang anak tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, kesalahan orang tua yang bisa menghambat perkembangan psikologis anak itu bisa juga dengan menolak perasaan sang anak gitu. Misalkan nih, ketika sang anak itu mengungkapkan kayak, mama, adik lagi sedih, mama, kakak lagi marah atau lagi capek, itu kita mengabaikan itu gitu. Jadi kayak, apa sih anak kecil gitu misalkan. Biasanya kan ada kan ya orang tua yang kayak, anak kecil tuh bisa apa sih gitu. Atau kalau enggak, anak kecil masa udah bisa, maksudnya kayak, anak kecil udah sedih-sedih aja, happy dong, bahagia, gini-gini. Jadi kayak, sang anak itu tidak didengarkan gitu. Dampaknya adalah sang anak jadinya kayak merasa tidak didengar. Terus dia tuh jadi kayak sulit buat memahamin emosi yang lagi dia rasakan gitu. Nah, solusinya gimana ya? Jadi bisa dengan cara dengarkan anak itu gimana gitu. Jadi kayak misalkan sang anak lagi mengungkapkan apa yang dia lagi rasakan, baik itu emosi negatif ataupun emosi positif. Misalkan dia lagi sedih, marah, kecewa, atau bahkan lagi bahagia misalkan. Ya kita dengarkan itu dan kita validasi gitu. Misalkan kayak, oh iya adik lagi sedihnya kenapa? Oh mainannya adik begini, iya mama ngerti, tahu seperti apa begitu. Jadi kita tetap harus mendengarkan dan memvalidasi agar sang anak ini juga tahu bahwa emosinya dia tuh seperti ini loh gitu. Dan kalau mungkin kita juga bisa membantu gimana sih cara buat caranya dia itu mengatasi perasaan emosi negatifnya. Misalkan kalau dia lagi sedih, kita bisa bantu dia dengan ini loh dia kalau misalkan lagi sedih, adik itu bisa bisa ngapain gitu biar emosi sedihnya bisa berkurang seperti itu. Nah, yang kelima, terkadang secara tidak sengaja orang tua itu juga bisa menghukum secara fisik atau verbal gitu. Nah, itu juga dampaknya besar loh, karena dampaknya yang lebih panjang adalah trauma psikologis jangka panjang. Terus kemudian bisa juga anak itu jadi merasa mudah takut atau bahkan meniru gitu. Yang ditakutkan adalah juga dia meniru dari perbuatan atau ucapan yang dilakukan orang tua terhadap dia gitu. Nah, gimana sih caranya? Kalau misalkan nih sang anak melakukan kesalahan, terus gimana kita cari ngasih taunya? Kita juga bisa menggunakan dengan cara disiplin positif yang pernah Kakak Ica bahas minggu lalu, gitu. Nah, kemudian yang keenam, sang anak itu bisa terhambat psikologisnya jika orang tua tidak memberikan dukungan emosional, terutama ketika mereka merasa gagal atau merasa sulit. Nah, dampaknya terkadang sang anak ini jadi merasa kesepian, merasa tidak aman, terus merasa dia tidak bisa apa-apa mungkin. Nah, jadi solusinya kita sebagai orang tua kembali lagi, kita harus menjadi pendengar yang baik, kita juga harus mendukung, kita juga harus memvalidasi juga apa yang dia lagi rasain, atau mungkin ketika dia lagi gagal atau kesulitan, kita juga bisa menjadi pendengar yang baik dan dukung kembali agar semangat sang anak bisa kembali lagi. Nah, kemudian gimana sih caranya buat mencegah kesalahan itu gitu. Nah, di sini Miss Ica mau beri beberapa tipsnya.
Yang pertama, yang pasti kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian penuh kepada anak. Misalkan nih, kita ada kan orang tua yang bekerja dari pagi sampai sore misalkan. Nah, kita tuh paling tidak memberikan waktu luang, kita harus meluangkan waktu ya sekitar 2 jam atau 3 jam full time kita quality time sama anak kita sendiri gitu. Agar sang anak ini juga tetap merasa bahwa ya meskipun orang tua aku kerja sibuk, orang tua aku juga tetap perhatian loh sama aku. Orang tua aku juga tetap memberikan atensi penuh, memberikan kasih sayang padaku gitu. Yang kedua, kita juga bisa mencegah kesalahannya dengan mengajarkan sang anak ini mandiri gitu. Balik lagi, anak itu kita juga harus berani melepas mereka untuk mencoba hal baru meskipun kita juga terkadang masih mengawasinya gitu. Jadi sang anak ini juga tetap bisa mandiri, juga tidak bergantung lagi sama orang lain, tidak terlalu bergantung. Atau sang anak ini bisa jadi beradaptasi lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga, tetapkan terapkan aturan yang jelas gitu. Jadi bukan aturan-aturan yang kadang kita tidak konsisten gitu. Jadi tetap aturan yang jelas anak itu bolehnya seperti apa dan tidak bolehnya seperti apa gitu. Yang keempat, jangan lupa berikan pujian yang sangat tulus jika memang sang anak ini melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, yang tidak lupa dan tidak penting, dengarkan perasaan anak. Nah, perkembangan psikologis anak itu memang merupakan hal yang kompleks gitu. Tapi jika kita sebagai orang tua mau belajar itu nanti akhirnya dapat membantu perkembangan tumbuh kembang anak ini bisa menjadi yang lebih baik gitu. Yang perlu diingat dari para orang tua, anak itu unik gitu. Jadi setiap individu anak itu unik dan memiliki kebutuhan serta keistimewaan yang berbeda-beda gitu. Jadi kita sebagai orang tua yang paling penting diingat itu tidak boleh membandingkan dan harus mendukung anak kita seperti apa dan tetap mengarahkan gitu. Nah, sebagai orang tua juga penting untuk selalu belajar dan tetap memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbing anak kita dengan cara yang tepat agar anak kita bisa menjadi tumbuh kembangnya itu bisa menjadi yang sehat baik secara mental maupun secara fisik gitu. Nah, kira-kira seperti itu kurang lebih tentang orang tua dalam menghambat perkembangan psikologi anak yang kadang kita tuh nggak sadar gitu ternyata hal-hal seperti itu tuh bisa menghambat perkembangan psikologis anak gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika kalian ada saran nih, besok kita mau bahas apa ya, tips and tricks tentang apa ya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Bye-bye, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Yayasan Aurika di video-video selanjutnya. Dadah!